Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tuntas mengenai buku kitab TKA dari Ruang Guru. Yang akan kita bahas pelajaran pada kesempatan kali ini adalah matematika tingkat lanjut pada topik geometri dan pengukuran. Kita langsung ke soalnya saja ya. Sebuah pesawat terbang dari kota A ke kota B dengan terbang dengan kecepatan vektor kecepatan sama dengan 100, 215 dan negatif 110 km per jam. Pada saat yang sama terdapat angin yang tertiup dengan vektor kecepatannya 20, negatif 15 sama 20 km per jam. Vektor kecepatan resultan pesawat tersebut adalah VR sama dengan VP tambah VA. Besar kecepatan laju resultan pesawat tersebut adalah berapa? Ini cukup mudah ya, kita bisa hitung dulu aja dengan mencari nilai dari VR-nya dulu. Berarti kita coba hitung. VR itu kan sama dengan tadi VP ditambah VA ya. Maka kita bisa tambahkan koordinatnya 100,215 dan negatif 100 ditambah dengan, kenapa ditambah? Karena dia terdapat angin yang bertiup dengan vektor yang sama, berarti arah yang sama gitu lah. Berarti ditambah dengan 20, negatif 15 dan 20 lagi ya. Berarti kita jumlahkan 100 dengan 20 berarti 120. 215 dikurangi 15 jadi 200 teman-teman ya. Kemudian negatif 100 ditambah 20 berarti negatif kok 100 sih di sini, harusnya 110 ya, sorry. Negatif 110 kurangi 20 berarti negatif 90. Ini adalah VR-nya. Maka kita cari resultannya. Untuk mencari resultannya berarti kita tinggal pangkatkan 2 semuanya kan, kemudian dijumlah berarti 120 dipangkatkan 2 ditambah 200 dipangkatkan 2 kemudian ditambah dengan negatif 90 juga pangkatkan 2. 120 pangkat 2 tuh 14.400, 200 pangkat 2 tuh 40.000, kemudian 90 pangkat 2 tuh 8.100 ya. Kalau kita tinggal hitung teman-teman, hasilnya adalah 625 ya, 62.500 maksudnya. Maka kita bisa akarkan 625 itu 25 ya, berarti 250. Berarti resultan dari kecepatan vektor kecepatannya sama dengan 250 km per jam ya. Berarti jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 2. Diketahui kurva Y sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 ditranslasikan oleh matriks 3, negatif 2. Maka katanya titik di bawah ini yang dilewati oleh bayangan kurva hasil translasi adalah yang mana? Mungkin kita cek dulu ya mengenai bayangannya. Kita kan tahu bahwa bayangan dari sebuah titik yang ditranslasikan itu sama aja kita jumlahkan titik-titiknya kan. Maka x aksen y aksen itu sama dengan xy ditambah translasinya itu di sini 3, min 2. Nah, karena di sini kita nggak punya bayangannya atau hasil titik asal atau bayangannya, maka ya udah, maka kita jumlah aja. Berarti x plus 3 ini ya y min 2. Otomatis berarti nanti x aksennya sama dengan x plus 3. Atau kita bisa hitung berarti nilai x itu sama dengan x aksen dikurangi 3 gitu kan ya. Yang sama berarti y aksen sama dengan y dikurangi 2. Otomatis kalau nilai y-nya akan sama dengan y ditambah y aksen ditambah dengan 2 gitu teman-teman ya. Kalau sudah berarti kita tinggal substitusi aja ke dalam si kurva awalnya. Kurva awalnya itu kan y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1, maka kita substitusikan nilai x dan y-nya ke dalam sini. Berarti y-nya jadi y aksen plus 2 sama dengan 2 dikali x aksen min 3 pangkat 2 dikurangi 4 dikali y aksen plus 2
Oh ya, aksen sih ini harusnya x min 3 kan, x ya, sorry, x aksen ini plus harusnya plus apa min ya, min ya, benar-benar x aksen min 3 ditambah 1, maka sini y aksen plus 2 kan sama dengan 2, ini berarti s aksen pangkat 2 dikurangi 3 kali 2 6, x aksen plus 9 dikurangi 4 x aksen ditambah 12 ditambah 1 ya. Jadi hasilnya y aksen sama dengan 2 dikali x aksen pangkat 2 min 10, bentar, di sini 10. Oh, belum dikali 2 saya ya, harusnya ini dikurungnya 2, sorry. Gitu ya. Nih saya tulis ulang, berarti di sini berarti 2 dikali min 6 berarti min 12 x aksen plus 18 gitu ya. Kurangi 4 x aksen tambah 12 tambah 1. Maka hasilnya y aksennya berarti 2 x aksen pangkat 2 dikurangi 16 x aksen 18 tambah 18 ditambah 12 itu 30 tambah 1 berarti 31 tuh ya. Ya 31 ya. 31 gitu. Nah, habis itu berarti apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan mungkin akan kita coba substitusikan nilai untuk setiap opsi. Misalkan yang A itu 5, negatif 3 berarti ini tuh X-nya 5, Y-nya harus negatif 3. Kita substitusikan ke soal ya, ke bentuk persamaannya. Maka ini harusnya 2 dikali 5 pangkat 2 dikurangi 16 dikali 5 ditambah 31 nilainya sama dengan berapa gitu. 25 kali 2 itu 50 teman-teman ya. 16 kali 5 itu 80 ditambah 31. Ini berarti negatif 30 tambah 31 teman-teman berapa? Negatif 1 ya. Nah ini dia mintanya harusnya sama dengan negatif 3 teman-teman. Ini kan artinya ini tidak sama, berarti ini salah ya. Harusnya kalau dimasukin 3 jawabannya harus kalau dimasukin 5 jawabannya harus negatif 3 gitu. Harus sesuai. Coba kalau kita substitusikan nilainya itu X-nya sama dengan 4, Y-nya harus sama dengan negatif 8 ya. Berarti coba kalau kita kali 2 kali 4 pangkat 2 dikurangi 16 kali 4 ditambah 31. Berapa? 4 pangkat 2 itu 16 dikali 2 itu 32. 16 kali 4 itu sama dengan 64 ya. Wait, ya benar ya 64 ya, ditambah 31. 31 dikurangi 32 ditambah 31 itu 63. 63 dikurangi 64 itu nilainya sama dengan berapa ini? Negatif 1 lagi ya. Karena negatif 1 jawabannya bukan negatif 8, ini juga salah ya. Ini salah, kita silang aja gitu. Kemudian yang C, kalau kita C berarti X-nya kita substitusikan tuh X-nya sama dengan 3, min 2 ya, berarti 3, Y-nya sama dengan min 2. Coba kalau kita substitusikan 2 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 16 kali 3 ditambah 31. 9, 3 pangkat 2 9 kali 2 18 dikurangi 48 ditambah 31. Ini berarti negatif 30 tambah 31 berarti negatif 1 lagi. Ini salah lagi teman-teman. Lagi kita cek lagi sampai D. Ini salah juga ya. Ini kayak gimana kalau misalkan enggak ketemu sampai akhir ya? Pasti ketemu sih harusnya ya. Kalau misalkan soalnya betul berarti harus ketemu. Berarti ini kita coba ganti X jadi 2. 16 kali 2 tambah 2 tambah 31. 2 pangkat 2 kali 2 jadi 8 dikurangi 32 tambah 31. Ini berarti negatif 32 tambah 31 negatif 1. 8 dikurangi 8 kurangi 1 sama dengan 7 ya. Nah ini benar teman-teman ya. Berarti ketika kita masukin X nya sama dengan 2, Y nya sama dengan 7, maka jawabannya benar ya. Ini benar. Tapi kita cek juga yang bagian E, barangkali bagian E juga salah atau benarnya kita nggak tahu kan, maka kita harus cek dulu.
Kalau X sama dengan 2, Y-nya apakah sama dengan 5 gitu kan ya. Oh ya, nggak mungkin ya, karena kan kita udah tahu bahwa ketika X sama dengan 2 jawabannya pasti 7. Maka ini nggak mungkin sih. Coba kita hitung ya. 2 kali 2 ya 16 kali 2 lagi, ini 31 kan, ini sama dengan 7 ya. Ini salah, berarti jawaban yang tepat adalah di titik 2,7 teman-teman ya. Gitu. Ini satu soal saja, 2 soal aja udah lama banget ya pengerjaannya. Jadi teman-teman harus banyak latihan biar nanti kalau misalkan menemukan soal-soal yang harus diselesaikan secara cepat itu teman-teman bisa nggak buang-buang waktu gitu loh ya. Gitu. Kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Baik, kita di nomor ketiga, diketahui titik P negatif 1,2 dan Q 3,-1 ditransformasi oleh matriks akar 2, negatif akar 2, akar 2, akar 2. Jarak bayangan dari kedua titik tersebut adalah berapa gitu kan ya. Kita punya ditransformasi oleh matriks, berarti kita harus cari dulu bayangan dari titik P-nya kali ya. P-nya itu kan P aksen ya, berarti itu kan kita coba kali akar 2 ke negatif akar 2 dan akar 2 dikali dengan titik si P-nya, yaitu di negatif 1,2. Langsung kali aja ya. Akar 1 kali negatif 1 akar 2, terus negatif akar 2 kali 2 berarti negatif 2 akar 2 ya. Kemudian akar 2 kali negatif 1 berarti negatif akar 2 lagi. Kemudian di sini berarti plus akar 2. Nah, ini bisa kita hitung teman-teman. Berarti ini negatif 3 akar 2. Negatif akar 2 tambah akar 2 berarti keluar ini, berarti harusnya ada 2 akar 2-nya. Ini 2 akar 2. Berarti ini jadinya akar 2 aja, gitu ya. Oke, dengan cara yang sama kita juga cari bayangan dari Q-nya. Kita tuliskan dulu transformasi dari matriksnya itu akar 2, ini negatif akar 2, ini akar 2 dan akar 2 dikali dengan titik awalnya itu 3, negatif 1. Kita bisa hitung akar 2 kali 3 berarti 3 akar 2 ditambah akar 2. Kenapa ditambah? Kan negatif akar 2 kali negatif 1 ya. Kemudian akar 2 kali 3 masih sama, 3 akar 2 dikurangi akar 2. Masa bisa kita hitung langsung. 3 akar 2 tambah akar 2 berarti 4 akar 2. 3 akar 2 dikurangi akar 2, maka 2 akar 2. Oke teman-teman, terus kita tinggal cari nilai dari panjang atau jaraknya, maka kita bisa dipangkatkan 2 aja dari P aksen sama Q aksennya ya. Kita bisa pangkatkan 2 dari negatif akar 2 dikurangi dengan ini ya, berarti ya negatif 3 akar 2 dikurangi 4 akar 2 gitu ya. 4 akar 2 dipangkatkan 2 ditambah akar 2 dikurangi 2 akar 2. Bisa kita hitung di sini, berarti ini kan negatif 3 akar 2 dikurangi 4 itu kan 7 pangkat 2 itu 9 ya, 49. Berarti kita tulis saja dulu deh, negatif 7 akar 2 pangkat 2 tambah ini berarti 1 dikurangi 2 negatif 1 ya, negatif akar 2 pangkat 2. Tinggal kita pangkatkan. Oke, berarti di sini 7 pangkat 2 berarti 49 kali 2 tambah di sini berarti tambah 2 ya. 49 kali 2 98, 98 tambah 2 100. Akar 100 gampang ya, 10. Jawabannya berarti yang D teman-teman. Gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Diketahui titik A negatif 3,2 dan B-nya 5,6 berada pada suatu lingkaran sehingga AB melalui pusat lingkaran. Berarti AB itu diameter ya. AB-nya sama dengan diameter. Kita cari dulu posisi si koordinat dari si AB-nya. Berarti kita bisa bikin A, B-nya yang kecilnya ya. Koordinatnya itu berarti negatif 3 tambah 5 bagi 2 aja ya. Kemudian di sini 2 tambah 6 dibagi 2 juga.
maka titiknya ada di berapa ini? Berarti 1, karena 2 bagi 2 kan 1 ya. 6 bagi 2, 6 tambah 2 8, bagi 2 4, berarti 1,4 titiknya teman-teman. Itu diameternya, maka kita cari jari-jarinya. Cara nyari jari-jarinya kan tinggal setengah dikali dengan panjang AB kan. AB-nya kan bisa kita cari pakai rumus jarak itulah yang kita kurangi. 5 dikurangi apa namanya? 5 dikurangi negatif 3. Kemudian coba kita hapus dulu ya. Pangkatkan 2 ditambah dengan 6 dikurangi 2 pangkat 2. Gitu ya. Maka kita bisa hitung setengah dikali dengan ini 5 dikurangi negatif 3 itu berarti 8 pangkat 2 ya. 64. 6 kurangi 2 itu 4 pangkat 2 berarti 16. Berarti nanti setengah dikali dengan akar 80. Akar 80 itu berapa? 16 kali 5 ya. Akar 16 itu 4, berarti akar 5. Berarti hasilnya adalah 2 akar 5 untuk si R-nya. Tadi A, B di sini tuh maksudnya ini ya. Teman-teman masih ingat nggak, untuk dalam bentuk lingkaran kan pasti ada pusat, ada pusat dan lingkaran kan ya. Dalam persamaan lingkaran tuh A, B-nya tuh pusat dari si titik-titiknya tadi. Biar kita cari pusatnya gitu loh. Maka kenapa dibagi 2? Karena kita biar tahu pusat A, B-nya ada di mana. Nah, oke, tinggal kita coba masukkan ke bentuk si persamaan lingkaran tuh X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B kuadratkan sama dengan R kuadrat kan. Berarti nanti X dikurangi A, A nya 1 kuadrat ditambah Y dikurangi B, B nya 4 pangkat 2 kuadrat 2 akar 5 dikuadratkan. 2 akar 5 kuadrat itu berarti 2 pangkat 2 2, akar 5 kali akar 5 itu 5, 4 kali 5 jadi 20 ya. Nah, di sini jadi X kuadrat min 2X plus 1, yang sininya Y kuadrat min 8 Y plus 16, maka X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 8Y, 16 tambah 1 17 dikurangi 20 berarti min 3 teman-teman, sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Ini kebetulan angkanya sama semua, mirip semua nih ya. Jadi teman-teman harus teliti untuk mencari jawaban yang sesuai. Jangan sampai udah capek-capek ngitung ternyata salah milih, kan ini juga capek juga, nanti buang waktu ya. Malah kasihan udah ngitung benar-benar tapi salah memilih gara-gara jawabannya mirip-mirip gitu ya. Oke, kita lanjut di nomor kelima. Diketahui persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat. Ini saya pakai warna yang lainnya biar enggak ke saru. X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X dikurangi 6Y ditambah 3 sama dengan 0. Persamaan garis singgung lingkaran tersebut yang bergradian 3 adalah berapa gitu kan ya. Oke, berarti dari sini kita cek dulu nilai titik pusatnya. Pusatnya itu di mana gitu ya. Untuk nyari pusatnya itu kan A, B nya itu bisa didapatkan dari si A besarnya, berarti negatif A dibagi 2 terus negatif B dibagi 2 kan. Ini kan berarti kalau dari sini kan A nya 4, B nya sama dengan min 6 ya, C nya sama dengan 3. Maka kita bisa hitung berarti negatif 4 bagi 2 berarti negatif 2, negatif 6 dikali negatif 1 berarti 6 bagi 2 sama dengan 3 ya. Pusatnya di negatif 2,3. Kemudian R nya kita bisa hitung dari yang ini aja, nilai dari si A kecil sama B kecil ya, berarti negatif 2 dikuadratkan ditambah dengan 3 kuadrat dikurangi si C nya 3 kan sama dengan 4 tambah 9 13 kurangi 3 berarti akar 10. R nya akar 10 teman-teman. Kemudian kita bisa cari nilai persamaan dari garis singgungnya dengan rumus. Masih ingat ke teman-teman untuk mencari persamaan garis singgung pada persamaan lingkaran? Tuh Y dikurangi B sama dengan M dikali X dikurangin A plus minus R akar dari
M kuadrat plus 1 itu ya. Kita substitusi aja, Y dikurangi B nya 3 dikali M nya udah ada dari soal ya, tinggal substitusi aja tuh. Jadi nanti 3 dikali X dikurangin A nya 2, negatif 2 maka jadi plus 2 ya. Plus minus akar 10 R nya dipangkatkan 2 dari 3 pangkat 2 9 tambah 1 berarti 10 ya. Ini juga akar 10 teman-teman. Oke, berarti tinggal kita bisa hitung, berarti Y-3 sama dengan 3. Langsung kali aja nggak apa-apa kalau mau, jadi 3X plus 6 gitu ya. Jadi plus minus di sini akar 10 kali akar 10 kan 10 ya. Jadi hasilnya nanti Y sama dengan 3X plus 6 plus 3 plus minus 10. Berarti hasilnya Y sama dengan 3X plus 9 plus minus 10. Berarti jawabannya yang hati-hati ya teman-teman. Ini juga mirip lagi nih. Berarti jawabannya yang C ya. Ya, yang C betul. Oke gitu teman-teman. Itu adalah hasil dari pengerjaan kita bareng-bareng mengenai soal latihan TKA Matematika tingkat lanjut pada topik geometri dan pengukuran. Semoga bermanfaat teman-teman. Silahkan ditonton dan berikan like dan komennya. Jangan lupa juga subscribe agar saya lebih semangat bikin konten-konten TKA lagi. Terima kasih.